Dan selama ketindihan ini lagi-lagi sosok kuntilanak tersebut akan datang menghampirinya. Dan kali ini sosok itu udah nggak jaga jarak lagi sama aku Nadia. Dia datang semakin dekat sambil memanggil-manggil nama Rosa. Dengan suaranya yang lirih, sosok itu berkata, Rosa, Rosa, sini ke sumur, datang ke sini, tempat aku di sumur, katanya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tanpa terasa tiba-tiba udah malam Jumat lagi aja, Wak ya. Itu berarti apa? Waktunya aku menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wak part 174. Dan buat kalian yang mungkin baru saja bergabung di channel ini atau nggak sengaja teklik lah video ini ya kan, sebelumnya halo semuanya, perkenalkan aku Nadia Omara. Video yang sedang kalian tonton ini adalah salah satu segmen di channel aku yang disebut dengan KHW atau kisah horor Wawa. Dan FYI juga, Wawa ini adalah panggilan sayang aku buat yang nonton ini. Halo. Nah, sesuai namanya, KHW adalah video tentang cerita pengalaman horor yang dialamin sama Wawa aku. Jadi kalau misalnya kalian punya pengalaman horor juga dan mau cerita sama aku nih, boleh langsung kirim aja ke email yang ada di description box ya, dengan subjek judul dari cerita kalian. Dan gak cuma kisah horor Wawa aja, aku juga punya segmen lain. Di hari Selasa kita punya histori atau juga biografi, dan juga hari Sabtu ada kisah kriminal juga. Jadi kalian bisa tonton video aku 4 kali seminggu ya, Selasa, Kamis, Jumat, sampai lupa aku, Selasa, Kamis, Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu gitu ya. Udah gitu aja perkenalannya, dan kita lanjut lagi nih. Jadi di KHW part 174 ini aku akan bercerita tentang pengalaman horor Wawa dan juga keluarganya yang mengalami serangkaian teror mistis di rumah baru mereka lagi, Wak. Awalnya gangguan-gangguan yang terjadi bisa dibilang masih tergolong biasa-biasa aja, Wak. Macam tiba-tiba barang hilang sendiri gitu, terus ada saluran air mendadak mati, baru gitu-gitu aja. Itu juga hal yang wajar terjadi ya kan. Itulah kenapa pada saat mengalaminya sendiri, Wawa kita ini pun tidak menaruh rasa curiga sama sekali. Tapi entah kenapa gangguan itu pun makin lama semakin parah, Wak. Sampai-sampai sosok yang ada di rumah Wawa ini akhirnya berani menampakkan diri. Nah, disitulah teror yang menimpa Wawa dan keluarganya ini pun dimulai. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat Wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi, tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, Wak ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, wajar kisah yang aku sampaikan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Rosa dari Ternate. Halo Rosa. Jadi Wak, Rosa ini adalah seorang ibu rumah tangga. Dia sudah menikah dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Nah, pada bulan Juni tahun 2017 lalu, Rosa dan keluarganya ini memutuskan untuk pindah rumah ke salah satu daerah yang ada di Ternate. Rumah baru yang mereka tempati ini merupakan rumah lawas yang sudah kosong selama 10 tahun. Ya, namanya juga udah bertahun-tahun kosong. Kebayangkan Glenn separah apa kondisinya waktu itu. Rosa sendiri bilang, waktu pertama kali aku tengok rumah itu, Nadia, kesan pertama yang langsung muncul dalam benak aku apa? Fix, ini rumah horor.
gitu. Memang dari awal Rosa sudah merasa bahwa aura rumah itu sangat-sangat menyeramkan, Wak. Itulah kenapa sebelum betul-betul menempati rumah itu, Rosa serta suaminya ini sepakat untuk merenovasi rumah tersebut secara keseluruhan. Direnov nih besar-besaran. Tapi meskipun harus direnovasi total, Wak, hasil akhir renovasinya ini ternyata sangat-sangat memuaskan memang. Rumah baru yang mereka tempati itu kini pun terasa lebih sangat nyaman dan asri. Nggak macam pertama kali kami datang ke rumah tuh. Halamannya luas, Wak, dengan 3 pohon mangga dan 1 pohon rambutan yang tentunya membuat suasana semakin terasa teduh di rumah itu. Udah direnovasi, makin cantik lah rumah aku nih. Tinggallah di sana. Rosa sama keluarganya udah mulai tinggal di sana tuh. Nah, di rumah itu juga, Wak, Rosa sama suaminya sepakat untuk memperkerjakan seorang babysitter untuk membantu dan juga merawat anak-anak mereka yang masih kecil tadi. Dan selain itu, mereka juga mengajak ibunya Rosa untuk tinggal bersama mereka. Jadi suasana rumah tuh makin ramai lah gitu ya kan. Ada Rosa, lakinya, anaknya 3, babysitter 1, mama 1. Nah, pada saat itu Rosa bilang selama seminggu mereka menempati rumah tersebut, semuanya berjalan baik-baik aja, Wak. Tapi entah kenapa setiap kali Rosa ini sedang sendirian, aku tuh memang dari awal sudah merasa kok macam ada orang yang ngawasi aku ya, Nat. Kalau setiap kali sendirian, di situ Rosa masih positive thinking. Oh, mungkin ini perasaan aku aja gara-gara masih ke bawah suasana rumah yang serem waktu sebelum direnovasi nih. Udah. Itu kan pemandangan dulu, aura dulu. Sekarang kan udah enggak, udah beres rumah ini, udah rapi, udah cantik, pokok aman lah pasti semuanya kayak gitu. Masih positive thinking. Rosa terus mengabaikan perasaan tidak enaknya itu sampai akhirnya beberapa hari kemudian serangkaian peristiwa tidak masuk akal tiba-tiba datang menimpa keluarganya, Wak. Jadi ceritanya pada suatu hari secara mengejutkan anak pertamanya Rosa ini mendadak jatuh sakit, Wak. Rosa tuh nggak bilang nih sakitnya apa, tapi yang jelas kondisi kesehatan anaknya itu cukup parah gitulah sampai harus dirawat di rumah sakit. Ya, itu anak pertama. Terus selang 4 hari dirawat barulah anaknya Rosa ini diperbolehkan pulang. Tapi, Wak, seminggu kemudian gantian anak ketigaku yang sakit, Nat, dan juga sama-sama harus diopname di rumah sakit. Nah, setelah anak ketiga ini sembuh, giliran aku Nadia yang sakit. Aku sakit, lanjut ke anak keduaku yang sakit. Jadi keluarganya Rosa ini hampir semuanya mendadak jatuh sakit dan semuanya harus betul-betul dirawat di rumah sakit gitu loh, Wak. Sebenarnya di sini Rosa udah mulai ngerasa ada yang aneh sama kejadian itu. Kok bisa ya keluargaku masuk rumah sakit secara berturut-turut ya? Ini kan hal yang nggak begitu wajar terjadi kan, Wak. Kecuali memang kena virus atau apa, ini enggak, tiba-tiba sakit. Demam aku tinggi, masuk rumah sakit semuanya. Tapi lagi-lagi di tengah keheranannya itu Rosa masih mencoba untuk positive thinking kalau mungkin ya memang kebetulan aja keluargaku lagi pada sakit secara bergantian gitu. Dah tuh Rosa pun kembali melanjutkan aktivitas mereka seperti biasanya. Nah, terus, Wak, tidak berselang lama sejak kejadian Rosa sama seluruh keluarganya ini masuk rumah sakit, kejanggalan-kejanggalan lainnya pun juga mulai terjadi di rumah mereka. Mulai tuh, Nat, saluran pembuangan air di tempat cuci pakaian mereka yang baru aja kami renovasi, alat-alatnya juga baru, tiba-tiba tersumbat nih. Sampai dengan barang-barang di rumah yang sering mendadak hilang secara misterius. Baru aku tengok ada di sana, aku balik lagi udah nggak ada. Wah, itu paling sering kali tuh barang-barang tuh hilang. Berkali-kali pasti terus terjadi, dan nggak cuma ke aku aja, suami aku juga, mama aku, anak aku, babysitter aku, kadang suka aja tuh tiba-tiba barang hilang. Nanti setiap kali ada yang barang hilang, aku tanya sama suami aku, begitu juga sebaliknya suami aku tanya sama aku, ujung-ujungnya apa, Nadia? Bukannya barang tuh ketemu, aku sama suami aku jadi sering berdebat, jadi sering bertengkar. Dan tanpa mereka sadari, Wak, pertengkaran-pertengkaran inilah yang lama-kelamaan membuat suasana rumah semakin tidak nyaman. Dan selain itu, Wak, yang tidak disadari oleh Rosa dan suaminya adalah kejadian-kejadian janggal yang kelihatannya sepele kayak gini kan, ternyata itu merupakan sebuah pertanda. Pertanda apa, Wak? Pertanda dari rangkaian teror mistis yang akan segera menghantui mereka sekeluarga. Ini masuk bagian sini nih. Jadi ceritanya, Wak, nggak berselang lama sejak kejadian-kejadian aneh mulai sering terjadi di rumah ini, gangguan yang mereka alami ternyata makin meningkat juga. Jadi macam naik level gitu, Wak. Dimana kali ini gangguan tersebut datang dari sesosok menyeramkan yang ternyata menghuni rumah mereka. Teror itu bermula pada suatu malam, bertepatan pula tuh malam Jumat, Wak, waktu memasuki waktu maghrib. Anak pertamanya Rosa lagi nonton TV nih sama babysitternya, ya kan? Nonton sat. Waktu lagi asik-asiknya nonton ini, mereka tiba-tiba dibuat kaget ketika mereka berdua nengok ada sosok kuntilanak gitu, rambutnya panjang, tiba-tiba melayang depan mereka, Wak. Nonton TV melayang, sat, gete. Abang langsung terkejut, mereka berdua nih refleks langsung teriak, atau lari terbiri-biri tuh. Babysitter langsung gendong si anak, langsung tuh keluar dari rumah dan menangis dua-duanya. Nah, melihat babysitter sama anaknya ketakutan, Rosa pun ikutan panik.
panik lah kan. Rosa nanya, ya Allah kalian kenapa? Kenapa kok tiba-tiba lari? Ah, disitulah babysitter bilang, itu Bu, itu tadi ada kuntilanak Bu, melayang deh dari arah depan pintu kamar mandi itu, melayang depan kami. Katanya, yang benar. Iya Pak, ya aku lihat tadi Mas, serem kali, kata anak pertama aku. Nengok dua-duanya. Nah di situ Rosa sebenarnya udah mulai ketakutan nih, tapi dia mencoba untuk tetap tenang Wak depan anaknya kan. Udah tenang kamu, banyak-banyak baca doa nak ya. Udah Mbah Kuntinya udah pergi kok katanya. Tapi Wak, meskipun aku berusaha meyakinkan anakku dengan berkata kalau sosok kuntilanak itu sudah menghilang, tanpa Rosa ketahui ternyata sosok tersebut masih ada di rumah mereka Wak. Dimana entah kenapa nih Wak ya, sejak kejadian itu, sejak kejadian dia lewat dekat ruang TV itu, sosok kuntilanak tersebut selalu datang dan meneror Rosa beserta keluarganya setiap hari. Setelah kejadian itu setiap hari kami dilihatin, setiap hari nggak ada jeda nih, setiap hari. Rosa bilang Wak, pada malam hari saat dia dan keluarganya tidur, sosok kuntilanak itu akan berdiri di ujung tempat tidur sambil nengokin kami. Terus besok malamnya sosok itu pindah lagi nih ke tempat di balik pintu, berdiri deh di situ. Nanti besoknya lagi dia berdiri depan lemari. Pokoknya tiap malam dia selalu muncul. Cuman lokasinya aja berpindah-pindah, selalu muncul setiap hari. Bayangkan sama kalian. Dan setiap kali sosok itu datang, Rosa ini hanya bisa membaca doa dan menunggu sosok itu hilang dengan sendirinya. Sampai aku tuh ya udahlah, kalau aku mau nampakkan diri terserah lah, nggak apa-apa, asal jangan pernah kau sentuh aku, jangan pernah kau ganggu keluarga aku. Kalau misalnya nengokin, ya udahlah nggak apa-apa. Sampai kayak gitu Wak. Tapi seperti yang aku bilang tadi, lama kelamaan gangguannya makin ekstrim Wak. Dimana setiap kali Rosa ini sedang tidur sendirian, secara mengejutkan Rosa ini sering mendadak ketindihan. Dan seremnya lagi, pada saat Rosa ketindihan, disitulah sosok kuntilanak nih datang lagi menghampiri si Rosa Wak. Betul-betul dihampirinya aku Nadia. Nggak dihampiri habis itu hilang dak. Beberapa menit ditengoknya aku Dan selama beberapa menit tuh lawak suasana malam tuh makin mencekam karena aku sama dia saling tatap-tatapan. Aku ketindihan, dikunci sama dia. Dia nengokin aku. Ditegokin ya kayak gitu. Dan selain itu juga Wak, bersama dengan Rosa yang sering ketindihan ini, makin lama Rosa juga merasa kalau mata kanan aku nih Nadia sakit, merah, rasanya kayak gitu, sakit lah. Nah karena nggak nyaman, akhirnya Rosa ngecek lah kan, langsung ke dokter mata. Tapi setelah diperiksa ternyata secara medis nih Wak ya, kondisi matanya Rosa nih baik-baik aja. Sampai akhirnya pada suatu hari ketika Rosa ngontrol matanya lagi untuk kesekian kalinya ke dokter yang sama, kalian tahu ini nih, secara mengejutkan si dokter itu sendiri yang bilang, Bu, mohon maaf nih Bu ya, saya mau menanyakan sesuatu di luar pemeriksaan ini, apa boleh? Kata dokter. Oh boleh dok, ada apa dokter? Gimana kondisi ibu di rumah? Apa sering ada gangguan-gangguan? Kata dokter. Hah? Maksudnya gangguan gimana ya dok? Begini Bu, kebetulan saya lumayan peka dengan hal-hal yang tidak kasat mata, kata dokternya. Dan kalau saya lihat sepertinya sakit matanya Ibu Rosa ini bukan karena sakit medis, melainkan karena gangguan jin. Sampai dokter matanya ngomong kayak gitu, Nat. Dokter yang ngomong, dia sendiri tahu nih nggak ada gangguan apa-apa matanya nih. Dan kebetulan dokternya ini IndiHome. Dokter yang ngomong kayak gitu sama Rosa. Nah, mendengar ucapan tersebut, seketika Rosa pun jadi makin kaget lagi ya kan. Di sanalah Rosa langsung menceritakan semua yang dia alami di rumah barunya, termasuk dengan gangguan dari si sosok kuntilanak itu. Dengar, oh gitu ya Bu. Saat gitu, setelah menyimak cerita dari Rosa, dokter itu pun akhirnya menyarankan Rosa untuk mencari orang pintar yang bisa mengusir kuntilanak yang ada di rumahnya tadi. Oh iya dok, nantilah coba saya cari ya gitu. Nah singkat cerita, Rosa baliklah itu ke rumah Wak. Dan Rosa pun langsung menyampaikan saran dari dokter itu ke ibu kandungnya. Dan FYI juga sebelum kita lanjut, Rosa bilang di sini kalau pada saat itu dia sama suaminya sedang dalam proses perceraian Wak. Jadi alhasil selama gangguan ini berlangsung, dia memang lebih banyak sendirian dan hanya dibantu sama ibunya aja. Suaminya udah nggak tinggal di rumah kayak gitu kan. Nah itu aja informasinya. Nah setelah menyimak cerita dari anaknya Rosa, ibunya pun sepakat untuk mencarikan orang pintar. Tapi Nat, waktu itu namanya juga nyari orang pintar karena kami butuh waktu, kami nggak ada kenalan orang-orang pintar. Akhirnya udahlah, tunggu dulu, cari dulu pelan-pelan gitu. Dan selagi mereka sedang berusaha nyari orang pintar ini, secara mengejutkan gangguan dari si kuntilanak ini ternyata semakin ekstrim lagi. Dimana setiap malam ketika Rosa dan keluarganya tidur, mereka ini selalu mendengar ada suara meja dan kursi yang didorong-dorong Wak. Ngrek, ngrek, ngrek,
kayak gitu kan. Dan selain itu Rosa juga masih saja mengalami ketindihan. Dan selama ketindihan ini lagi-lagi sosok kuntilanak tersebut akan datang menghampirinya. Dan kali ini sosok itu udah nggak jaga jarak lagi sama aku Nadia. Dia datang semakin dekat sambil memanggil-manggil nama Rosa. Dengan suaranya yang lirih, sosok itu berkata, Rosa, Rosa, sini ke sumur, datang ke sini, tempat aku di sumur, katanya. Rosa berusaha mengabaikan panggilan itu sampai akhirnya ketika badannya Rosa ini sudah bisa digerakkan lagi, which is udah enggak ketindihan nih. Kan sebelumnya ketindihan tuh dia ngomong Rosa gitu kan. Ini udah enggak ketindihan lagi. Rosa pilih buat balik badan lah kan. Udah enggak mau lagi aku tengok mukanya dia. Nih aku mau balik badan nengok ke arah tembok biar enggak tatap-tatapan lagi sama kuntilanak ini ya kan. Tapi di sini lawak seramnya. Seramnya adalah di mana tepat ketika Rosa mengalihkan tubuhnya ke arah tembok. Secara mengejutkan, sosok kuntilanak tadi ternyata juga sudah berpindah tempat nih di sebelah ini. Tapi posisinya bukan sama-sama tiduran hadap-hadapan gitu, enggak. Gini Wak ya, bayangkan. Tolong kalian bayangkan waktu si Rosa balik badan, sosok ini nampaknya ngapain? Dia membungkukkan badannya gini dan menatap Rosa tepat depan wajahnya. Kayak gitu, dan dia macam kayak ngerungkuk gini, kayak gitu. Jadi macam sedikit menjongkok gitu loh. Wah, astagfirullahalazim, ya Allah ya Rabbi. Rosa macam mana lah aku kalau tengok itu ya coy, jangan sampai lah. Auzubillahi min zalik. Dah hadap-hadapan kayak gini dong, ndak doa gini ya, ngerungkuk dia, ngeringkuk dia. Gitu. Nah disitulah aku bisa nengok dengan jelas gimana mukanya si kuntilanak tuh. Nah dia rambutnya acak-acakan, matanya melotot, hidungnya panjang macam nenek-nenek sihir. Terus tuh dibungkukkan ya badannya. Dan di momen itu tiba-tiba kuntilanak tuh nggak cuma ketawa aja, dia mendekatkan mulutnya ke telinganya Rosa. Dan di saat itu Rosa merasa si kuntilanak ini sedang membisikkan sesuatu sama si Rosa. Tapi entah apa yang lagi dia bisikin Nadia, aku nggak bisa apa yang kau bilang nih, apa yang lu nggak tahu, nggak jelas. Tapi yang ada waktu dia bisik itu badan aku bergetar nanti. Wah, getar bukan main. Dan nge-freeze lagi badan si Rosa, nggak bisa digerakin lagi. Sampai akhirnya setelah aku baca-baca karena dia udah bisa lagi badan aku digerakkan, tepat disitulah Rosa langsung bangun dari tidurnya sambil berteriak, Astagfirullahaladzim, gitu. Ya Allah, kata. Langsung tuh berlari si Rosa ke ruang tamu ya kan. Nah di sanalah dia duduk berusaha menenangkan diri sambil berdoa. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Mau dibaca-bacanya tuh. Nah ini masih di malam yang sama nih Wak ya. Setelah beberapa lama, setelah dia baca doa udah agak mulai tenang, Rosa pun balik lagi ke dalam kamarnya buat lanjut tidur lagi. Waktu di kamar udah gak ada lagi kuntilanak tuh. Bisa tidur aku Nan. Oh sampai kayak gitu Wak. Dan sejak kejadian Rosa tidur sambil dibisikin sama kuntilanak itu kemarin Wak, Rosa menjalani hari-harinya dengan perasaan was-was. Ya iyalah pasti. Ditambah lagi pada saat itu dia sama ibunya belum berhasil mendapatkan orang pintar yang bisa mengusir sosok itu Wak. Alhasil mau tidak mau ibunya dan juga ketiga anaknya harus kuat-kuatan gitulah bertahan untuk tinggal di rumah itu dengan gangguan dari si sosok kuntilanak yang ngeyel kali ini. Nah adalah tuh kan singkat cerita, pada suatu malam Rosa ini nggak sengaja berpapasan Wak sama sepasang suami istri yang merupakan salah satu tetangga di sekitar rumahnya itu. Nah dari gelagatnya sepasang suami istri itu sepertinya tahu nih tentang teror yang dialami sama Rosa dan keluarganya. Kenapa Rosa bisa mikir kayak gitu? Karena ketika berpapasan dengan Rosa ini tanpa banyak basa-basi tiba-tiba mereka bilang, Bu Rosa maaf, apa saya boleh mampir sebentar ke rumah ibu, katanya. Oh boleh, ayolah bapak ibu mampirlah ke rumah, kata Rosa. Rosa belum tahu apa-apa nih. Dan tuh setelah mereka semua duduk di ruang tamu dan berbincang-bincang sebentar, sepasang suami istri ini tiba-tiba bilang, Bu Rosa maaf bukannya kami lancang nih ya Bu, tapi kalau kami lihat kok kayaknya aura rumah ibu ini nggak enak ya. Ibu sama keluarganya nyaman saja kah tinggal di sini, kata mereka. Nah dengar pertanyaan itu Nadia udah nggak ada kusembunyi-sembunyiin lagi. Nah ku ceritakanlah semuanya, memang semua peristiwa-peristiwa aneh yang aku alami sejak pertama aku pindah sampai saat-saat yang baru-baru ini. Ibu nggak tahu ya, sebenarnya saya udah nggak nyaman kali Bu. Ada banyak kali gangguan yang saya sama keluarga saya alami sejak pertama kali saya pindah ke sini Bu. Bahkan sekarang nih Bu ya udah di tingkat kami sekeluarga sering ditampakin sama sosok kuntilanak itu. Oh pantes lah Bu, aura rumah ini memang gelap kali. Kalau boleh kami kasih saran, sebaiknya Ibu Rosa segera cari orang pintar lah yang bisa membersihkan rumah ini. Iya Bu, tahu saya. Itu juga udah disaran dari lama, bahkan sama dokter mata saya Bu. Saya sama ibu saya sampai sekarang masih berusaha mencari orang pintar, tapi sayangnya itulah Bu, belum dapat. Kalau misalnya ibu sama bapak punya kenalan yang paham tentang hal-hal kayak gini bisa bantu saya Bu ya, katanya.
Kalau kenalan orang pintar, jujur kami juga nggak punya, Bu. Tapi gini aja, sementara waktu saya sama suami bisa bantu memagari rumah ibu, boleh nggak gitu kan? Boleh lah, boleh pagarin lah, Bu, kata si Bu Rosa kan. Dan itu akhirnya sepasang suami istri tersebut pun meminta tolong ambilkan garam kasar. Lalu setelah mereka membaca doa-doa, mereka pun mulai menaburkan garam itu di setiap sudut rumah. Nah, singkat cerita, selang beberapa hari kemudian nih, akhirnya Rosa sama ibunya berhasil tuh mendapatkan orang pintar yang berkenan membantu mereka. Kita sebut aja lah nama orang pintar nih, Pak Usman ya. Dah, tanpa menunggu waktu yang lama, Pak Usman pun langsung datang ke rumahnya Rosa dan mulai berkeliling memeriksa seluruh bagian rumah itu. Dan setelah selesai memeriksa, Pak Usman bilang, oke, memang betul ada sosok kuntilanak di sini. Tapi dia susah diusir karena dia sudah lama tinggal di sini. Bahkan juga rumah ini sudah dianggap sebagai rumahnya. Jujur Ibu, Mbak Rosa, mohon maaf saya nggak bisa ngusir dia. Tapi kalau saya pindahkan ke halaman depan, saya bisa. Gimana? Mau apa enggak? Kata Pak Usman. Oh, nggak dihilangin tapi dipindahin, gimana ya? Ya udahlah Pak, nggak apa-apa, pindahin aja lah, minimal saya sama keluarga saya selama di dalam rumah bisa istirahat, nggak diganggu, biar dia pindah ke depan. Dan tuh setelah mendapatkan persetujuan dari Rosa, Pak Usman pun mulai melakukan ritual untuk memindahkan sosok kuntilanak itu dari dalam rumah ke depan rumah, halaman rumah tuh, di luar lah gitu. Singkat cerita, hal itu berhasil dilakukan, Wak, dan kuntilanak itu pun akhirnya betulan pindah ke depan rumah aja. Dan sejak dipindahkan itu, suasana di dalam rumahku mulai membaik. Nah dia, auranya udah enak kali lah, ada nyaman lagi. Tapi karena sosok kuntilanak itu masih ada di halaman rumah, alhasil apa? Ya gangguannya belum betul-betul clear, belum betul-betul menghilang, Wak. Pernah ya pada suatu ketika Rosa ini lagi asik lagi tuh ngobrol sama kawan-kawannya di ruang tamu. Dan tahu kalian, Wak, mereka ini tiba-tiba dikejutkan dengan sesuatu yang bergerak-gerak tidak wajar di pohon yang ada dekat depan rumah. Bergerak-gerak sendiri pohon tuh, Nat. Lagi nggak ada angin tuh, terus pohon di sebelah-sebelahnya juga nggak gerak, cuma di pohon itu aja tuh ngek-ngek. Kan ada 3 pohon, 4 pohon depan situ kan. Salah satunya, Nat. Dan semakin mereka perhatikan ke arah pohon yang menggoyang-goyang itu, seketika itulah jantung mereka semua hampir copot, karena di saat itulah Rosa sama kawan-kawannya nengok apa? Mereka melihat ada sosok kuntilanak yang lagi bertengger di pohon itu, Wak. Dan yang bikin mereka makin ketakutan lagi adalah sosok itu tiba-tiba beranjak turun dari pohon macam merangkak gitu. Sambil terus merangkak, sosok itu tampak berjalan mendekat ke arah pintu. Jadi macam mau masuk dalam pintu rumah aku. Nah, apa nggak langsung berteriak mereka semua, astagfirullahaladzim, tutup pintunya, tutup gitu. Refleks, untunglah ada temannya si Rosa yang memang duduk dekat pintu, kan langsung ditendangnya pintu depan tuh. Dan alhamdulillahnya nggak jadi masuk sosok kuntilanak tuh ke dalam rumah Nadia. Wih, semuanya lihat ngerangkak gitu, astagfirullahaladzim ya Allah. Dan gangguannya nggak selesai sampai di situ aja, Wak. Dimana tepat malam hari setelah kejadian itu, Wak, besoknya nih, Rosa dikejutkan dengan pohon di halaman rumah ini tiba-tiba roboh. Pohon yang tadi malam yang kemarin malam ku tengok ada kuntilanaknya, dia roboh, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai, tiba-tiba roboh kayak gitu aja. Dan cuman pohon itu aja. Malam itu kejadiannya, tapi aku nggak berani langsung ngecek. Nah dia, aku biarin aja lah gitu, biar jatuh pohon tuh. Nah karena Rosa nggak berani ngecek, dia baca-baca doa, ya udahlah aku tidur aja lah, besok pagi nih biar kita tengok sama-sama. Udah Bu, nggak usah keluar rumah Bu, udah diam. Ibunya juga sadar tuh kayaknya roboh apa pohon depan tuh. Udah Bu, masuk kamar Bu, tidur kita. Nah pas Rosa udah tidur ini, Wak, ini di malam pohon tuh roboh ya, di dalam mimpinya ya, secara mengejutkan Rosa melihat sosok kuntilanak itu berjalan nih masuk ke dalam rumahnya. Sosok kuntilanak itu, Wak, ya, dia duduk lagi tuh Nadia di ruang tamu sambil memandang ke arah Rosa. Di mimpi itu entah dapat keberanian dari mana tuh Nadia, aku tiba-tiba datang, ku hampiri kuntilanak, ku labrak dia. Kau ini mau kau apa sebenarnya? Kenapa kau selalu ganggu aku sama keluarga aku? Apa salah aku sama kau? Mendengar pertanyaan itu dengan senyumnya yang menyeringai, sosok itu bilang, aku masuk lagi ke sini, aku masuk ke rumahku lagi. Katanya gitu. Oh nggak takut aku, Nadia, aku dekati lagi dia kan. Tapi Wak, ketika didekati ini tiba-tiba sosok itu lenyap. Jadi kan dia duduk nih di sofa kan. Waktu didatangin sama si Rosa, tiba-tiba dia macam dar gitu, macam apa ya, luruh, macam runtuh gitu loh. Set gitu sampai hilang. Dan cuman menyisakan kain putihnya aja yang tergeletak gitu di situ. Dan gak lama setelah sosok ini hilang, barulah si Rosa ini terbangunlah dari mimpinya itu. Mimpi aku nih, biarlah puas, aku udah bentak-bentak dia walaupun belum ku apa-apain dia kan. Macam nyata kali tapi mimpi itu, Nat, katanya. Dan setelah agak tenang itu, Rosa mau ngambil air, Wak, di dapur. Keluarlah dia dari kamarnya kan, dia berjalanlah ke ruang tamu. Dan disitulah, Wak, Rosa melihat kain putih yang dia tengok di dalam mimpinya ternyata sekarang ada di hadapannya lagi tergeletak gitu di lantai.
ada kain tuh, kainnya kotor gitu, macam ada sisa-sisa tanah gitu lah di atas. Astagfirullahaladzim, di situ langsung merinding aku sebadan-badan karena aku langsung tahu ini pasti ulah kuntilanak tuh. Pas yang aku tengok tadi tuh bukan mimpi, tuh kejadian nyata tuh. Cuman aku dibikin kayak mimpi aja. Ya orang ada kok kainnya. Akhirnya setelah sadar kalau kuntilanak ini betul-betul tidak bisa diusir, tepat di momen itulah Rosa pun memutuskan untuk pindah rumah. Kenapa nggak dari dulu Nadia pindahnya? Emang kalian pikir cari rumah gampang? Pindah rumah gampang? Rosa udahlah single parent, anaknya 3, ngerawat lagi mamanya, digangguin lagi kayak gitu. Aku nih kerja juga Nadia, macam mana emang bisa segampang itu pindah rumah ya kan? Akhirnya udahlah, ini udah fix nih, nggak bisa lagi nih. Soalnya wujudnya udah nampak, udah menyisakan jejak lah itu ibaratnya kan. Wah, pohon depan tuh juga udah roboh. Nanti lama-lama rumah kami pula dirobohkan sama dia. Dan akhirnya Rosa pun memutuskan untuk pindah rumah. Nah, singkat cerita, setelah pindah rumah ini Rosa sama keluarganya pun akhirnya bisa melanjutkan hidupnya dengan tenang. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wajar itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Rosa dan juga keluarganya. Dan untuk kondisi Rosa sekarang nih tidak lama setelah kejadian itu Rosa pun resmi bercerai dari suaminya. Sekarang Rosa masih tinggal bersama anak-anaknya pastinya, dan juga sekarang dia sudah menikah lagi. Dan di tahun 2021 kemarin, Rosa sama suami barunya ini iseng-iseng lah lewat depan rumah yang ini nih, rumah yang tempat kejadian kuntilanak ini. Dan kalian tahu tepat ketika mereka melewati rumah itu, disitulah Rosa masih melihat sosok kuntilanak itu di sana. Masih dia berdiri gitu, nah dia depan rumah tuh sambil menatap ke arah aku, macam dia ini udah tahu aku mau lewat sana gitu loh. Nampak sama Rosa, untungnya nggak ikut ke rumah baru aku, biar aku sana lah aku. Dan untungnya Rosa mengambil sebuah keputusan yang tepat, yaitu pindah dari rumah itu. Dan untuk selanjutnya marilah kita doakan semoga Rosa dan keluarga barunya ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya Kak Rosa. Ya Allah, terbayang sama aku dia berjongkok depan kau. Katanya. Tapi apa yang dia bisikin itu ya? Udah aku tanya sama Rosa, masih ingat kok Kak apa yang dibisikin sama dia? Nggak tahu aku apalah yang dibisikkan waktu itu tuh Tapi nggak apa-apa lah Kak. Sekali dia bilang, pinjam lu 100 kata Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.